Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Pak Fuad. Oke. Selamat sore Ibu Sri. Iya, selamat sore Pak. Bagaimana Ya, Pak Fuad? ya Ibu Sri, gimana kabar nih? Sehat-sehat kan? Ya, alhamdulillah Pak nih ini. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Oh, ada sesuatu yang mengganjal ya Bu Sri ya? Hmm. Baik, pertemuan kita kali ini ya Iya. pasti akan membicarakan sesuatu. Nah, Hmm. kalau boleh tahu nih Bu Hmm. Sri, Bu Sri Iya. memiliki tujuan apa ya dalam pertemuan kali ini? Mungkin ada yang mau kita bahas pada sesi kita hari ini? Iya Pak. Sebenarnya saya ingin membahas tentang seorang murid di kelas saya yang sering tidak fokus dalam pembelajaran. Dia Ya. sering melamun dan kesulitan mengikuti pelajaran. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi belum ada yang berhasil, Pak. Oh, jadi Ibu Sri sedang mengalami permasalahan dalam kelasnya ya? Iya. Saya bisa membayangkan, saya bisa memahami keadaan Ibu Sri tadi ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Ibu Sri merasa bahwa murid ini mengalami kesulitan belajar atau kesulitan fokus? Apakah ada situasi atau momen spesifik yang Ibu Sri perhatikan dari murid tersebut, Bu? Iya, ada Pak. Setiap kali saya menjelaskan pelajaran, dia itu sering terlihat melamun atau memainkan sesuatu di mejanya. Ketika saya tanya, dia seringkali tidak bisa menjawab pertanyaan tentang materi yang saya ajarkan tadi, Pak. Ya. Jadi anak tersebut sering melamun ya, Bu ya? Iya, Pak, iya. Memainkan sesuatu di mejanya. Iya. Ya, Iya, Pak. Baik. Jadi Ibu Sri di sini melihat bahwa dia sering tidak terlibat ya dengan materi Iya. yang diajarkan oleh Ibu Sri ya. Iya, Pak. Ya. Menurut Ibu Sri, apa yang mungkin menjadi penyebabnya dia mengalami kesulitan fokus di kelas? Apa penyebabnya kira-kira, Bu? Saya tidak yakin ya Pak, mungkin dia bosan atau ada masalah lain di rumah yang mengganggu pikirannya. Tapi saya belum tahu pasti juga itu Pak. Ya. Jadi Bu Sri belum mendalami lebih dalam ya, belum menggali lebih dalam dari siswa tersebut ya. Baik. Ya. Menurut Ibu Sri, apa sih yang membuat Ibu Sri ini bisa menjadi langkah awal untuk membantu murid ini lebih fokus di kelas? Kira-kira apa yang menjadi langkah awal dari Ibu Sri sendiri? Saya berpikir mungkin saya perlu berbicara terlebih dahulu dengan murid itu secara personal ya Pak, secara individu. Menanyakan apakah ada yang mengganggu atau membuat dia tidak nyaman dalam sekolah atau dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, jadi Bu Sri di sini ingin bertemu langsung ya secara empat mata dengan anak tersebut ya. Iya. Apakah Ibu Sri juga akan memanggil orang tuanya juga kira-kira? Ya kalau saya belum bisa anak itu, saya akan memanggil orang tuanya juga. Iya. Itu ide yang bagus, Bu Sri. Saya rasa itu ide yang langkah awal pertama untuk mengetahui masalah siswa tersebut ya, Bu ya. Ya, itu ide yang bagus. Nah, menurut Ibu Sri nih, berbicara langsung dengan siswa yang bersangkutan, apakah bisa membantu? Karena saya mungkin bisa memahami lebih baik apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada hal yang tidak saya sadari ya Pak, yang mempengaruhi perilakunya di kelas itu. Oh iya, bisa juga dari lingkungan sekitar ya Bu ya? Bisa ya. Iya Pak. Kalau saya pahami, lingkungan di kelas dari Bu Sri itu sih, kalau di kelas seperti apa? Dia itu kadang pendiam. Jadi anak tersebut diam ya?
Jadi hanya bermain di sekitaran mejanya saja ya, Iya, apa iya Pak. namanya? Dia sering Main melamun, sendiri, tapi iya. main sendiri, Kadang main pendiam, sendiri gitu, iya. terus dia kadang juga pendiam, main aktif di, Mm-mm. ya istilahnya dia sendiri asik dengan sendirinya ya Bu ya. Iya, iya, asik dengan Oke, mainannya sendiri. Iya, oke. Sekarang mari kita refleksikan ya Bu ya. Jika iya, Ibu Sri berbicara dengan dia dan mengetahui, misalkan sudah mengetahui penyebabnya nih, ya, iya. bagaimana Ibu Sri pikir itu akan membantu cara Ibu Sri mengenangani situasi ini? Saya rasa jika saya tahu penyebabnya, saya bisa mencari pendekatan yang lebih tepat. Ya, Mungkin saya bisa menyesuaikan metode pengajaran untuk membuatnya lebih menarik lagi ya, oh, atau memberikan perhatian ekstra di area di mana dia kesulitan, gitu. bos, benar Ibu Sri. Itu yang luar biasa dari Ibu Sri ya. Itu jika ada penyesuaian dalam metode pengajarannya Ibu Sri, ya tadi kan menyebutkan bahwasanya metode pengajaran, terus ada Ya, perhatian ekstra. perhatian. Nah, bagaimana kalau menurut Ibu Sri ini hal itu bisa mempengaruhi murid lain juga yang di kelas itu juga? Hmm, saya pikir ini juga bisa membantu murid lain ya Pak, yang mungkin mengalami hal yang sama tapi belum terlihat gitu. Dengan begitu, kelas bisa jadi lebih interaktif dan menarik bagi semua murid. Iya, itu ya Bu ya, menarik bagi semua murid ya Bu ya. Jadi pada Iya, akhirnya pembelajaran bisa berjalan efektif, murid juga antusias. iya Pak. Oke, Hmm, jadi langkah pertama nih Bu, ya berbicara iya, langsung dengan murid tadi ya Bu ya. Nah, iya. apa yang akan Ibu Sri lakukan setelah itu jika Ibu Sri menemukan penyebabnya? Jika saya tahu penyebabnya, saya akan mencoba mengubah cara saya mengajar. Hmm. Misalnya dengan lebih banyak aktivitas interaktif atau membagi pelajaran menjadi sesi-sesi yang lebih pendek agar tidak membosankan gitu ya Pak. Ya, nah, iya. Itu rencana Iya, yang ya. sangat bagus, Bu Sri. Rencana yang sangat bagus. Baik, apakah ada hal lain yang bisa Ibu Sri lakukan nih untuk memastikan murid ini mendapatkan perhatian yang dia butuhkan tadi? Kira-kira Hmm, apakah ada hal yang lain juga? Mungkin saya bisa memantau kemajuannya lebih sering ya Pak, Hmm? memberi pantauan, Ya. memberikan umpan balik langsung, dan mungkin memberikan tugas yang lebih sesuai dengan minatnya, gitu, sesuai kebutuhan murid tersebut. Iya. Luar biasa, Bu Sri. Menunjukkan perhatian yang lebih kepada murid-murid kita. Baik, Bu Ya. Sri. Kira-kira nih, kapan Ibu Sri mau mulai berbicara dengan murid ini dan menerapkan perubahan tersebut di kelas? Saya akan bicara dengannya besok saat istirahat, dan minggu depan saya akan mencoba mengubah cara mengajar dengan lebih banyak aktivitas yang bervariasi ya Pak. Saya akan coba itu. Ya, harus dicoba Ibu Sri. Ya, Mm-mm. bagus sekali Bu. Wah, bincang-bincang kita kali ini itu sangat bermakna nih. Oke, bagaimana Bu Sri akan tahu bahwa perubahan itu kira-kira menjadi berhasil? Jika dia mulai fokus selama pelajaran, terlibat dalam diskusi atau dengan kemajuannya terlihat dalam hasil belajarnya ya Pak. Saat Ya. ini penilaian akhir atau saya akan tahu Hmm. kalau perubahan ini efektif gitu. Oh iya. Ya, Tidaknya luar seperti itu. biasa Bu Sri. Nah Ibu Sri, nih Ibu Sri kan akan Ya. melaksanakan ini ya, rencana ini. Kira-kira siapa dan apa saja sih yang dapat membantu komitmen dari Bu Sri ini? Pastinya kepala sekolah, termasuk jawat ya Pak pastinya itu. Iya, Dan iya. orang Ya, tua murid itu. berkolaborasi ya Bu. Iya, berkolaborasi bersama mereka. Iya. Baik Bu,
nampaknya kita hampir sampai di ujung pembicaraan nih. Ya. Aduh. Tapi Ya, dari Ibu sendiri dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang diperoleh sih dari Ibu Sri? Saya mulai sudah ada pencerahan ya tentang permasalahan fokus anak tidak bisa fokus dalam pembelajaran ini. Oh iya. Sekarang ya. Anak bisa menjadi fokus, mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Ya. Oke. Baik Ibu Sri, saya tunggu loh perkembangannya. Oke Pak, minggu depan. Oke, semoga berhasil. Dan saya mendengar rencana Anda ini sangat luar biasa. Terima kasih sudah berbagi ya Bu ya. Terima kasih juga ya Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya tentang masalah-masalah di sekolah ini. Iya. Saya. Oke. Ya, kita sama-sama Bu demi kebaikan pendidikan di Indonesia ini. Ya. Oke Pak. Mari tetap semangat. Oke, kita tutup. Pak. Ya, kita tutup dulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.